Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat seiman, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, berkah lagi halal, dan amal yang diterima. Baik, sahabat seiman, meluruskan niat menjaga nilai amal. Amal itu tampak di mata manusia, namun niat hidup di hadapan Allah. Satu langkah kecil karena Allah lebih bernilai dari 1000 langkah karena selainnya. Namun amal yang indah di luar bisa gugur nilainya bila niatnya keliru. Bukan banyaknya amal yang menyelamatkan, tetapi siapa yang menjadi tujuan di balik amal itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi Allah tidak melihat rupa dan banyaknya pujian, tetapi ketulusan hati yang tersembunyi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu amal ada dua kemungkinan. Yang pertama menjadi cahaya atau menjadi debu yang berterbangan. Amal karena Allah tenang dan abadi. Amal karena manusia lelah dan sementara. Niat yang lurus, amal pasti terjaga. Niat yang bengkok, pahala pun akan hilang. Luruskan niat sebelum melangkah, agar langkahmu sampai kepada Allah. Saudaraku, meluruskan niat itu bukan sekali, tetapi setiap kali hati mulai condong pada pujian. Kadang amal sudah benar, namun hati diam-diam ingin dilihat. Disitulah keikhlasan diuji, dan disitulah Allah mendidik jiwa. Amal yang ikhlas tidak ribut, tidak gelisah bila tidak dipuji, dan tetap tenang meski tidak ada yang tahu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ikhlas itu sunyi, namun justru disitulah Allah hadir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan hanya mengharap wajahnya. Surah An-Nasai. Bukan ramai yang dicari, melainkan ridho ilahi. Jika dipuji, jangan bangga. Jika dicela, jangan sedih. Jika tak dilihat manusia, yakinlah Allah Maha melihat. Ikhlas bukan membuatmu berhenti beramal, tetapi membuatmu terus beramal meski sendirian. Saudaraku seiman, hati adalah ruang penilaian Allah. Bukan rupa yang tampak, bukan harta yang dibanggakan. Menjernihkan hati bukan dengan banyak bicara tentang diri, melainkan dengan muhasabah yang sunyi di hadapan Rabb yang Maha mengetahui. Sebab dosa tidak selalu terlihat dalam perbuatan. Ada yang tersembunyi dalam niat, ada yang berakar pada bangga, dan ada yang hidup dalam kelalaian yang kita anggap biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Asy-Syu'ara
ayat 88 dan 89, Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersihlah yang menyelamatkan perjalanan pulang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka jagalah hati, karena di sanalah nilai ditentukan. Kurangi memamerkan diri, perbanyak mengoreksi niat, sunyikan hati dari bangga, hidupkan ia dengan tobat dan sadar. Hati yang jujur kepada Allah akan ringan berjalan di dunia dan tenang saat menghadapi akhirat. Saudaraku seiman, tidak semua dosa tampak di mata manusia, namun semua tercatat di sisi Allah. Ada dosa yang bersembunyi dalam niat, ada yang tumbuh dari rasa bangga, ada pula yang hidup tenang di balik kelalaian yang kita biasakan. Ia tidak bersuara, namun menggelapkan hati secara perlahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hati pun akan ditanya tentang apa yang disimpan dan apa yang disembunyikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rusaknya hati sering dimulai dari dosa yang dianggap kecil. Jangan remehkan niat yang menyimpang. Jangan biarkan bangga tumbuh tanpa sadar. Jangan biarkan lalai lalu merasa aman. Karena dosa tersembunyi lebih berbahaya daripada dosa yang disesali. Saudaraku seiman, membersihkan hati bukan pekerjaan sehari atau 2 hari. Ia adalah perjalanan panjang lagi sunyi seumur hidup. Bukan dengan banyak pembelaan, bukan dengan sibuk mempercantik citra, melainkan dengan jujur menundukkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10, Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Keselamatan bukan pada banyaknya pujian, tetapi pada sucinya hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Menundukkan nafsu adalah langkah pertama untuk membersihkan hati. Kurangi menilai orang lain, perbanyak menilai diri. Kurangi berbicara tentang amal, perbanyak memperbaiki niat. Kurangi mencari pengakuan, perbanyak mencari ridho Tuhan. Karena hati yang bersih tidak haus pujian, ia hanya rindu akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat seiman, mari kita tutup pelita hati kita
hari ini dengan sama-sama membaca doa dan tolong diaminkan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, luruskanlah niat-niat kami hanya karenamu. Jauhkanlah hati kami dari riya, sum'ah dan keinginan dipuji. Terimalah amal kami yang sedikit dan jadikan ia bernilai besar di sisimu, karena keikhlasan yang Engkau tanamkan. Ya Allah, jagalah keikhlasan kami saat beramal, terutama ketika tidak ada yang melihat selain Engkau. Jika niat kami mulai menyimpang, segera Engkau luruskan dengan kasih sayang-Mu. Jadikan amal kami murni karenamu, dan terimalah meski ia penuh kekurangan. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari riya, sombong dan lalai. Luruskan niat kami dalam setiap amal. Jadikan hati kami hati yang hidup, lembut dan tunduk. Anugerahkan kami qalbun salim, hati yang Engkau ridhoi saat kami kembali kepadamu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami aib hati kami sebelum Engkau membukanya di hadapan manusia. Bersihkan niat kami, hancurkan kesombongan kami, dan hidupkan hati kami dengan taubat yang jujur. Jadikan kami hamba yang Engkau jaga lahir dan batinnya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya, ujub dan sombong. Ajari kami jujur terhadap diri sendiri sebelum Engkau menilai kami di hari pengadilan. Jadikan hati kami lembut saat mengingat-Mu dan tenang saat berada di jalan-Mu. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat seiman, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga makin banyak orang-orang yang bisa kamu ajak untuk berintrospeksi, dan percayalah, pahala amal dari jemari sederhana ini akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.